Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mendemokan proyek pemrograman web lanjut yang sudah kami buat, yaitu web kami bernama Laundry Satset. Sini sudah ada di halaman utamanya, yaitu halaman login. Sebelumnya saya sudah membuat database bernama My Laundry. Di sini terdapat admin, cucian, dan pelanggan. Kemudian untuk mengkoneksikannya ke database, di sini sudah ada codingannya. Lanjut saja untuk kita proses loginnya. Di sini, jika belum mempunyai akun, kita bisa daftar di sini. Kemudian isi username-nya, misalnya Iyo, password, langsung kita daftar. Di sini localhost menyatakan berhasil daftar akun. Langsung saja kita login. Dan di sini kita sudah masuk dari akun yang tadi kita sudah login. Untuk penjelasan dari codingannya, yaitu di sini ada login.php. Di sini terdapat codingannya untuk mengkoneksikannya ke web tersebut. Di sini juga ada register yang tadi. Di sini ada codingannya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marcel Rudiana Hermawan. Baik, terima kasih dari teman saya, Muhammad April Putra Nurzidni. Jadi untuk di bagian dashboard ini terdapat ada total bar itu grafik, dan juga ada total pelanggan, total cucian yang ada di atas, terus sedang diproses dan selesai. Untuk grafik cucian itu sama, statusnya sama kayak status yang ada di atas itu. Lalu dia ada tabel dari riwayat cucian yang masuk. Oke, langsung aja kita masuk ke kodenya. Di sini kita menggunakan PHP, dan di yang pertama itu kita di session pertama kita mengkoneksikan untuk session login, lalu kita menginclude koneksi. Lalu untuk function yang lain itu ada yang untuk hitung data, itu adalah variabel untuk kita mengambil data yang ada dari database yang sudah kita buat. Lalu untuk mengambil data cucian itu ada fungsinya juga pakai dolar terbaru seperti berikut kodenya. Dan setelah itu untuk kode yang di bawahnya itu dimulai dari div class container empty 4, itu sudah mulai codingan yang form untuk kita form untuk yang ada di data tersebut di halaman dashboard. Sampai bawah. Baik. Untuk yang script SRC itu kita untuk mengambil chart atau grafik, bisa dibilang grafik yang ada di yang tadi itu grafik bar, grafik chart. Berikut codingannya. Baik, untuk selanjutnya, untuk fitur yang selanjutnya itu data pelanggan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Yogi Prasetyo. Ya, untuk data pelanggan di sini, ini adalah data pelanggan yang sudah terdaftar di sini. Ada Zidni, Jackson, Marcel, Revo, dan April.
Di sini juga ada alamat serta nomor HP dari data pelanggan tersebut. Nah, misal di sini ada alamat atau nomor telepon yang salah, di sini bisa diedit. Misalnya Z ini diedit dan nomor HP-nya misalnya kurang angka 1 atau berapa. Lalu alamatnya misalnya diubah juga. Jalan lingkaran misalnya. Lalu diupdate. Nah, lalu di sini bisa ditambah pelanggan, misalnya ada pelanggan baru lagi. Nah, di sini namanya misalnya Iqbal. Nah, alamatnya di sini Jalan Nangka 1. Nah, lalu nomor HP-nya di sini 081234. Lalu simpan. Lalu di situ juga ada tombol hapus. Misal data pelanggan Iqbal dihapus. Oke, nah sekarang lanjut ke codingannya. Nah, untuk codingan pelanggan di sini seperti ini. Nah, lalu pelanggan tambahannya. Nah, di atas itu untuk PHP-nya, lalu di bawah itu untuk form-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan edit hapus data pelanggan oleh Najwan Maulidani. Menekan tombol edit. Di sini kita akan ubah alamat dan Raya Bogor. Harus update. Nah, ada tombol hapus, kita bisa menghapus data di data pelanggan. Nah, hapus. Nah, seperti biasa kita panggil database kita di awal proses. Nah, ini codingannya. Codingannya. Baik, selanjutnya kita ke data cucian. Di data cucian ini ada beberapa fitur yang tidak akan saya sebutkan semua karena ada bagiannya. Yang pertama, di data cucian ini kita bisa lihat ada beberapa nama yang sudah didaftarkan. Selanjutnya, kita bisa menambahkan cucian. Oke. Marcel boleh tambahkan Marcel. Cucian basah, cuci kering aja, cuci kering. Itu cuci kering. Selanjutnya di waktunya di tanggal 10 aja, tanggal 10 jam 21. 21.00. Yap. Oke, tanggal masuknya kita masukin sekarang aja. Oke. Tanggal keluar tanggal 10 maaf. Beratnya 2 kilo. Nah, di sini untuk harganya bisa dimasukkan manual. Iya, 200. Selanjutnya proses simpan. Oke, di sini ada untuk edit dan hapus, itu akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Sekarang kita ke codingan untuk bagian tambah cuciannya.
Nah, seperti yang kita lihat di atas ini untuk PHP-nya itu diambil dari untuk inputannya bisa dipanggil dari sini, dan di bawah ada formnya. Nah, untuk cucian, tambah cucian mungkin hanya segitu. Selanjutnya edit dan hapus bisa dilanjutkan oleh saudara Iqbal Alvarez. Oke, baik. Selanjutnya di edit data cucian. Kita bisa mengedit data cucian yang sudah ada di sini. Contohnya kita edit Revo. Nah, di data cucian Revo ini kita bisa edit misalkan beratnya menjadi 4 kilo. Dan layanannya menjadi cuci kering saja. Tidak jadi dengan setrika. Waktu selesainya kita bisa update di jam misalkan ya jam segitu saja. Update. Nah, data berhasil diupdate yang artinya data berhasil diedit. Lalu kita ke button hapus. Kita bisa untuk menghapus data cucian tersebut. Contohnya data cucian Revo kita coba hapus. Nah, di sini ada alert data berhasil dihapus. Selanjutnya ke codingannya. Penjelasan codingan data edit cucian. Paling atas. Nah, di codingan ini ada session itu mengecek apakah user sudah pasti login dan diarahkan ke halaman login. Lalu di situ ada include seperti mengkoneksikan database dan ada get. Get itu kayak mengambil data cucian berdasarkan ID dari URL lalu ditampilkan di form edit. Selanjutnya ada post update. Jika tombol update ditekan, maka data dari form akan diambil, data cucian di database akan diperbarui. Setelah berhasil diperbarui, maka muncul pesan notifikasi. Selanjutnya, di situ ada query input seperti ID pelanggan, tanggal, dan lain-lain. Dan untuk codingan HTML yang ada di bawah. Selanjutnya ke codingan data cucian hapus. Nah, di data cucian hapus ini seperti sama yang tadi, session memastikan user login dan include itu menghubungkan database agar query bisa dijalankan. Lalu echo script alert itu menampilkan alert bahwa data berhasil dihapus lalu diarahkan kembali ke halaman cucian. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk codingan nota akan dibacakan oleh teman saya Revo. Oke, selanjutnya di sini kita ke button nota. Di sini ketika kita mengklik akan muncul notanya ya. Di sini nota cucian yang di sini ada nama, alamat, nomor handphone, tanggal masuknya, tanggal keluar, kemudian beratnya, harganya berapa, layanannya, ETA, dan seterusnya. Di sini proses dan ada terima kasih atas kepercayaan Anda. Kemudian kita masuk ke codingannya. Cucian nota. Di sini di paling atas di situ ada require dan include. Di sini require itu untuk membuat library FPDF untuk membuat file PDF, dan di sini include untuk menghubungkan ke file database yang telah dibuat. Dan di situ di baris ke-7 codingannya untuk mengambil semua data cucian dan data pelanggan berdasarkan ID cucian yang diterima menggunakan join, karena data cucian dan data pelanggan berada di dua tabel berbeda. Terus ke bawahnya untuk codingan yang baris ke-19 di situ
kita mengambil gambar ya yang sudah kita taruh di file image untuk ditampilkan ke output datanya. Dan dari baris ke 26 sampai ke 46 di situ ada kodenya, nama, alamat, nomor handphone, tanggal masuk, tanggal keluar, berat, harga, layanan, ETA, dan status. Di situ untuk menampilkan ke output yang tadi sudah ditampilkan. Dan untuk bagian baris yang 51 itu PDF output di situ untuk menyelesaikan proses dan menampilkan ke webnya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk laporan, di sana terdapat tanggal, kita dapat mengisi tanggal, hari, bulan, dan tahun. Kita pilih saja tanggal 2, kemudian sampai tanggal berapa, kita akan buatnya. Kemudian ditampilkan, klik tampilkan. Nah, dari sini kita dapat melihat hasil laporan dari Juni tanggal 2 sampai Juni tanggal 15. Kemudian kita dapat melihat notanya. Baik, kemudian kita dapat mencetak hasil laporan cuciannya. Kemudian untuk codingannya, untuk error reporting all ini set dari baris 1 sampai baris 7. Untuk error reportingnya ini mengaktifkan penampilan error untuk debugging. Kemudian untuk session startnya itu membuka sesi untuk mengecek apakah user sudah login. Kemudian untuk $sessionnya login itu jika user belum login, maka diarahkan ke halaman login. Kemudian untuk include config koneksi.php itu menghubungkan ke database menggunakan file konfigurasi koneksi.php. Kemudian if iset itu mengecek apakah tombol cetak PDF diklik menggunakan query string. Kemudian untuk $dari dan $sampai itu menyimpan tanggal awal dan akhir dari form ke variabel. Kemudian yang bawahnya itu memastikan bahwa input tanggal sesuai dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian untuk require itu menggunakan library FPDF untuk membuat PDF dalam format landscape A4. Kemudian untuk $PDF, add page, image, dan ln itu tambah halaman baru dan menampilkan logo di pojok kiri atas. Kemudian spasi ke bawah itu sejauh 25 mm. Kemudian untuk $PDF set font dan cell itu menampilkan judul tengah laporan cucian. Kemudian untuk $PDF set font dan $MySQL query itu query data dari tabel cucian yang berelasi dengan tabel pelanggan dalam rentang tanggal yang dipilih. Nah, kemudian untuk while $MySQL fetch as of query itu sampai tanda tutup awal itu looping untuk menampilkan isi tabel ke PDF. Kemudian untuk $PDF output
kemudian exit itu menampilkan PDF ke browser dan menghentikan eksekusi sisa script. Kemudian di bagian bawahnya lagi, itu yang form method get class row G sampai 3, itu form untuk memilih tanggal dari dan sampai. Jika 2 tanggal sudah dipilih, tampilkan tombol cetak PDF dengan parameter URL yang lengkap. Kemudian untuk yang paling bawah, itu menambahkan footer pada halaman web. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, setelah semua fitur dijelaskan, saya kira itu saja fitur dari web kami, yaitu Laundry Success. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.